Perkenalkan, nama saya Delina Stumorang dengan NIM channel N023044. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Perpajakan 1 yang berjudul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, NPWP, dan NPPKP. Adapun isi dari materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Yang kedua, tata cara membayar pajak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang ketiga, hak dan kewajiban wajib pajak. Dan yang keempat itu adalah kesimpulan. Materi yang pertama itu adalah pengertian KUP. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tata cara membayar pajak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Adapun hak dan kewajiban wajib pajak yaitu yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Pembayar pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Yang kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika wajib pajak tidak mendapat sependapat, maka dapat menunjukkan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Yang keempat itu hak-hak wajib pajak lainnya, di mana hak kerahasiaan bagi wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Selanjutnya itu adalah kewajiban wajib pajak. Yang pertama itu kewajiban mendaftarkan diri. Sesuai dengan sistem self-assessment, maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua itu adalah kewajiban pembayaran, pemotongan, dan pemungutan dan pelaporan pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut. Setiap bulan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosis maupun eceran dan usaha penyerahan jasa yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha termasuk yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal. Yang ketiga itu adalah kewajiban dalam hal diperiksa. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Yang keempat itu adalah kewajiban memberi data. Setiap instansi pemerintah, lembaga, sosial,
dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur pada pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selanjutnya itu adalah pengertian NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP merupakan nomor yang diterbitkan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal pribadi atau tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun fungsi NPWP yaitu yang pertama sebagai syarat administrasi untuk memutus masalah perpajakan. NPWP hanya peranan penting sebab sebelum mendapat pelayanan, wajib pajak harus memasukkan nomor NPWP terlebih dahulu. Yang kedua, memudahkan wajib pajak. Jika seseorang tak memiliki NPWP, besar kemungkinan mereka tak akan dilayani saat mengutus permasalahan pajak. NPWP juga akan menghindarkan seseorang dari sanksi hukum karena kepemilikan nomor tersebut sifatnya wajib. Adapun syarat dan cara membuat NPWP yaitu yang pertama, orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia, fotokopi paspor dan kitas atau kitab bagi WNA, surat pernyataan bermatra. Yang kedua, persyaratan umum lainnya bagi WNA, fotokopi atau scan kartu tanda penduduk atau KTP, kartu izin tinggal terbatas atau kitas, kartu izin tinggal tetap atau kitab. Selanjutnya itu adalah pengertian NPPKP. NPPKP adalah nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP melalui surat pengukuhan di PKP. NPPKP ini lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Adapun dokumen persyaratan NPPKP yaitu yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP bagi warga negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap atau kitab bagi warga negara asing. Yang kedua itu dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang ketiga itu surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah atau Pemda, sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa. Dari seluruh pemaparan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban pajaknya. Hak wajib pajak yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak dalam hal dan peninjauan kembali. Sedangkan kewajiban yang lain yaitu kewajiban wajib pajak mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal diperiksa, kewajiban memberi data. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP merupakan nomor yang diterbitkan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal pribadi atau tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP yaitu syarat administrasi untuk mengurus masalah perpajakan. NPWP punya peranan penting, sebab sebelum mendapat pelayanan wajib pajak harus memasukkan nomor NPWP terlebih dahulu. NPWP juga kerap dipakai untuk syarat administrasi di bank. Sejatinya, NPPKP adalah nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP melalui surat pengukuhan. NPPKP ini lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.